Sukses Be Professional. Kita sudah memasuki bulan Mei. Saudara yang terkasih, di bulan ini kita masih dalam tema besar yang sama, yaitu tentang pengharapan. Di bulan ini kita akan berbicara tentang bagaimana doa kita dan apa hubungannya dengan tema kita tentang pengharapan. Kita sering berdoa dan kita sering berharap kepada Tuhan bahwa doa-doa kita dijawab. Tapi apakah doa hanya sekedar tentang bagaimana Tuhan menjawab permintaan kita atau kebutuhan kita atau keinginan kita saja? Malam hari ini saya akan ambil satu ayat sebagai bahan renungan kita di Matius 26 ayat 40. Saya bacakan buat saudara sekalian. Matius 26 ayat 40. Setelah itu ia kembali, atau Yesus kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia, dalam hal ini Yesus, berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Ya, saudara-saudara yang terkasih, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat Bipro sekalian, ini adalah percakapan Yesus dengan Petrus ketika itu Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani dan dia melihat Petrus sedang tertidur saat itu, padahal Yesus sedang berdoa. Saudara-saudara, kita selalu berpikir bahwa kita berdoa, kita memiliki permasalahan, kita memiliki kebutuhan yang perlu dijawab oleh Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik dan Tuhan yang akan memperlengkapi segala kebutuhan kita. Tetapi di luar segala permasalahan yang kita hadapi, di luar segala kebutuhan kita, ada satu hal yang sebenarnya Tuhan harapkan, sebenarnya Tuhan inginkan dalam doa-doa kita, dalam segala permohonan kita kepada Tuhan. Tuhan lebih menghargai atau Tuhan lebih merespek ketika kita belajar untuk membangun yang namanya hubungan dengan Tuhan atau relationship dengan Tuhan. Inti dari doa bukan hanya sekedar ketika kita meminta, ketika membuka sesuatu kita datang kepada Tuhan dan Tuhan menjawab doa kita. Tetapi inti daripada doa sebenarnya adalah bagaimana kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Bagaimana kita belajar bahwa ketika kita berdoa, kita mengerti dan kita menyelaraskan keinginan kita, kehendak kita dengan keinginan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Hingga saudara-saudara, kita semua adalah anak-anak Tuhan, kita semua adalah duta-dutanya Tuhan dan kita punya tugas, kita punya tujuan hidup bahwa kita menyenangkan hati Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam kehidupan kita. Kehidupan kita bukan hanya terbatas kepada permasalahan kita saja, tetapi lebih daripada itu Tuhan mau kita mengerti kehendak Tuhan. Tuhan mau kita mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan mau kita lakukan buat lingkungan sekitar kita. Dan itu yang harus kita kerjakan ketika kita berdoa. Kita belajar menyelaraskan frekuensi hati kita dengan frekuensi hati Bapa. Kita belajar mengerti lewat masalah yang kita hadapi sebenarnya apa rencana Tuhan. Lewat masalah yang kita alami sebenarnya apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Saya sangat yakin dan percaya bahwa lewat permasalahan, lewat segala persoalan kehidupan kita, lewat segala keinginan kita, lewat ke permohonan doa kita, Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik. Dan ketika kita berdoa, mari kita belajar menyelaraskan apa yang Tuhan mau dengan apa kehendak kita. Itulah kenapa Tuhan meminta Petrus untuk berjaga-jaga dalam waktu 1 jam. Bukan masalah waktunya 1 jam, 2 jam, 4 jam, atau mungkin saudara punya waktu 6 jam. Tapi lebih daripada sekedar itu, Tuhan mau kita belajar. Tuhan mau kita untuk belajar mendengar apa yang Tuhan mau. Kita belajar untuk dekat dengan Tuhan, menjadi intim dengan Tuhan. Inti dari doa adalah kita menjalin suatu keintiman yang luar biasa dengan Tuhan. Kita belajar mengerti kehendak Tuhan, kita mendengar suara Tuhan. Kita dengan hati kita, mungkin kita tidak bisa mendengar secara audible, tapi saya sangat yakin dan percaya ketika kita sungguh-sungguh dekat kepada Tuhan, ketika kita punya keinginan untuk dekat dengan Tuhan, Tuhan akan membukakan hati kita untuk belajar mengerti kehendak Tuhan. Jadi poin yang pertama yang mau saya sampaikan bahwa ketika kita berbicara tentang doa, bukan hanya berbicara tentang permohonan kita, permasalahan kita, tapi lebih dari itu, mari kita belajar memfokuskan hidup kita, memfokuskan pikiran kita untuk menjalin suatu hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita belajar lebih lagi untuk mengerti kehendak Tuhan lewat kehidupan kita. Poin yang kedua yang mau saya sampaikan, mungkin kadang-kadang permasalahan yang kita alami, persoalan yang kita hadapi itu membuat kita jenuh, membuat kita lelah, membuat kita capek, dan membuat kita patah arang, kita kehilangan pengharapan ketika kita berdoa. Tapi di minggu ini saya mau kita semua belajar bahwa jangan sampai kita kehilangan pengharapan, jangan sampai kita kehilangan
semangat untuk tetap dekat dengan Tuhan. Yang menjadi penghalang kita dekat dengan Tuhan sebenarnya bukan karena masalah kita. Jangan sampai masalah itu membuat kita jauh daripada Tuhan, atau kedagingan kita membuat kita jauh daripada Tuhan, sehingga kita merasa bahwa doa kita tidak jawab Tuhan. Tetapi kita mau belajar bahwa lewat masalah kita, sekalipun doa kita belum dijawab, kita harus tetap percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, kita punya Tuhan yang dahsyat, dan Tuhan yang sanggup membawa kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Satu poin yang mau saya sampaikan, bahwa dalam kehidupan kita, dalam permasalahan yang kita hadapi, bukan hanya tentang bagaimana Tuhan menjawab doa kita, tapi Tuhan rindu mengubah kehidupan kita menjadi lebih dewasa lagi, menjadi pribadi yang lebih mengenal siapa Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita kejar, bukan tentang ketika kita sudah patah semangat karena doa-doa kita belum dijawab mungkin, tapi percayalah bahwa ketika doa kita belum dijawab, Tuhan punya jawaban yang jauh luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan punya jawaban-jawaban yang lebih dahsyat daripada yang kita bayangkan. Mungkin jawaban itu tidak sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan pengharapan kita, tetapi percayalah bahwa Tuhan jauh punya rencana yang luar biasa buat kehidupan kita. Jangan pernah patah semangat, jangan sampai kedagingan kita membuat kita lemah, membuat kita lelah, dan membuat kita patah semangat. Tapi tetaplah percaya bahwa sekalipun doa kita tidak dijawab atau belum dijawab, atau mungkin jawabannya tidak sesuai dengan kehendak kita, tetap percaya bahwa rencana Tuhan tetap terbaik dalam kehidupan kita. Ya, sekian message saya malam hari ini. Semoga ini menjadi kekuatan bagi kita semua, dan saya sangat percaya bahwa Tuhan Yesus tetap baik dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Oke, be pro, be sukses, be profesional.